kita bisa berkumpul kembali, biarpun sampai saat ini masih dengan ibadah online, tapi kita yakin bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hati, ada di semuanya. Mari kita akan datang kepada Tuhan, semua yang di rumah bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kita akan pujikan, Bapa, Engkau sungguh baik. surga, pada saat ini kami bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing datang kepadamu, menaikkan segala puji syukur dan terima kasih karena kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam diri kami masing-masing. Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah memberi kesehatan kepada kami. Tuhan, biarlah
Tuhan senantiasa melindungi kami kemanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Memberkati mereka Bapa. Terima kasih Bapa, jikalau kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu, sucikan kuduskan hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Bahwa adik-adik semua merasa bahagia. Baik, kita akan memujikan hari ini ku rasa bahagia. Sudah merasakan kebaikan Tuhan, maka kita akan pujikan Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku.
mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, berkati yang membawakan firman Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Ajari kami untuk bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Gimana? Sudah berdoa kan tadi untuk firman Tuhan dan juga adik-adik sudah memuji Tuhan. Nah, siang hari ini Mbak Ida mau cerita tentang judulnya Dalam Gua Buaya. Ini cerita tentang seekor buaya tua yang bernama Ojo yang tinggal di kota Rhodesia, tepatnya di benua Afrika. Nah, buaya ini tinggal di sebuah atau mungkin sungai ya. Nah, ini buaya tinggalnya di sungai. Karena dia sudah tua dan pastikan badannya gede. Nah, dia pintar sekali mencari mangsa. Dia pintar sekali menyembunyikan dirinya. Jadi mangsanya tidak tahu akan kedatangannya. Karena yang datang ke sungai itu kan biasanya mangsanya dia itu mungkin rusa, mungkin sapi yang kehausan minum di situ, dia mengendap, dia dapat memangsanya. Jadi dia pintar bersembunyi karena badannya seperti kulitnya itu kan serat-seratnya itu kayak kayu, jadinya mangsanya tidak tahu akan kedatangannya. Dia pintar sekali menangkap mangsa dan bisa dikatakan dia adalah raja hutan. Kalau raja hutan itu kan singa, kalau ini raja sungai karena dia pintar untuk mengambil mangsa. Suatu hari banyak orang ingin memburu dia, tetapi apa yang terjadi? Susah untuk memburunya karena apa? Kalau dia mau ditombak, itu tombaknya itu kalah sama kulitnya, karena kulitnya keras. Nah, kulit buaya ini kan keras nih. Nah, kulit buaya keras, jadi kalau ada senjata yang menembus badannya itu tidak bisa, makanya dia aman dari terjangan dari tembak atau masuknya panah, itu dia bisa aman. Terus dia kalau berenang dia sangat hati-hati karena dia takut kalau diburu oleh para pemburu. Nah, dia sering keluar sungai, dia sering berenang, tapi dengan melihat kanan, kiri, kalau ada musuh atau ada mangsa yang bisa dia makan. Nah, dia juga tinggal di sebuah gua. Guanya ini guanya tersembunyi dan tidak ada yang tahu. Biasanya dia membawa mangsanya itu ke dalam gua itu, biarkan membusuk, tinggal dia memakannya, jadi mudah. Kalau badannya gede kayak sapi gitu ya, itu diseret ke gua itu sampai membusuk, dia tinggal memakannya. Nah, pada suatu hari adik-adik, Ojo ini Ojo ini setiap hari berenang ke sana ke sini mencari mangsa. Nah, suatu hari ada seorang anak laki-laki ini bermain ke sungai. Sebenarnya orang tuanya sudah memperingatkan, "Nak, kalau main ke sungai hati-hati ya. Kalau main ke sungai kamu harus lihat kanan kiri, ada nggak buayanya atau nggak ada bahaya atau enggak." Dia bilang sama ibunya atau orang tuanya, "Oke Bu, aku akan hati-hati." Lalu dia berlari-lari, dia main ke sungai itu. Karena asiknya bermain di sungai, dia tidak ingat peringatan atau nasihat orang tuanya. Dia karena keasikan dia main ke sungai, biasanya adik-adik ngapain? Atau ke kolam renang, biasanya kan renang, mungkin ada yang bermain lempar batu, ada yang bermain pokoknya mainan air. Nah, si anak kecil ini atau anak cowok ini juga seperti itu. Dia keasikan bermain, dia melempar batu, dia berenang, dan dia tidak tahu kalau ada buaya yang datang. Dia tidak tahu buaya yang datang, dia asik-asik main.
ada buaya yang datang, dia tidak tahu. Nah, ini adik-adik, ini buayanya tiba-tiba kakinya langsung dicekal. Cek, waduh, sakit gitu kan si anak kecil. Aduh sakit, dia takut sekali, buayanya kok gede banget ya, kak kecil. Aduh sakit. Sama si buaya ini, anak ini diseret-seret adik-adik, tidak langsung dimakan, dicakal dulu, digigit dulu kakinya, lalu diseret, dimasukkan ke dalam gua persembunyian si buaya itu. Dimasukkan ke dalam gua itu, si anak kecil ini dia merem, takut. Aduh, dia akhirnya apa? Dia akhirnya kan pingsan adik-adik, karena saking takutnya dia akhirnya pingsan, dodak, gitu kan. Dia pingsan, dia dimasukkan ke dalam gua. Si anak kecil ini, apa adik-adik? Si anak kecil ini waktu di dalam gua, si buayanya udah diseret-seret toh, dimasukkan ke gua, dimasukkan gitu, buayanya pergi. Si anak kecil ini yang di dalam gua, dia sadar, kok gelap ya? Aduh kakiku, kena gigit buaya tadi. Aduh kakiku, kok gelap banget. Aduh bapak, ibu, aduh sakit sekali kakiku. Terus dia, aduh kakiku. Terus dia ingat, aduh buayanya tadi. Alah, kalau buaya itu datang lagi aku pasti dibunuh. Si anak kecil bilang gitu. Aduh gimana ini, gelap, sakit kakiku. Terus dia keinget tentang misionari itu pendeta. Kalau sekarang dia teringat misionari yang datang ke desanya. Misionari ini bercerita tentang apa? Tentang Tuhan yang membantu siapa? Membantu Daniel. Adik-adik bisa baca ayatnya di Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Itu ada ceritanya tentang Daniel. Bagaimana Daniel dibantu oleh Tuhan waktu di gua singa. Dia keingat, oh iya, pada waktu itu misionari bilang kalau Daniel waktu dalam gua itu berdoa dan Tuhan menolong dia. Terus dia akhirnya apa? Dia akhirnya berdoa, adik-adik. Oh iya, aku percaya Tuhan pasti membantu aku. Terus dia berdoa, Tuhan Yesus, tolong aku dengan segera Tuhan. Aku takut buaya tadi Tuhan. Tuhan tolong aku. Terus dia mengangkat, terus Tuhan tolong aku. Dia berdoa pada Tuhan. Dia dengan penuh keyakinan Tuhan pasti menolong. Terus dia tiba-tiba lihat itu adik-adik di atas gua itu, ternyata di atas gua itu ternyata retak adik-adik. Terus ada ini batu runtuh, ada apa ya? Ada cahaya dari atas, ada cahaya dari depan kan gelap, ternyata di atas ada cahaya. Ada suara orang lari-lari itu. Kok ada suara yang aku kenal ya? Itu kayak tetanggaku. Terus dia anak kecilnya bilang, tolong saya. Wah, orang-orang yang di atas mencari loh. Kok ada anak kecil ya, suara anak kecil, tapi di mana ya? Orang-orang kampung atau orang-orang desa itu kan mencari anak kecil ini. Aduh, ada suara, tolong. Si anak kecil itu bilang seperti itu. Lalu si orang-orang ini mencari. Nah, asal suaranya ternyata ada di bawah, adik-adik. Di bawah itu ada lubang. Loh, kok ada lubang ya? Itu tengok, loh, ini anak kecil itu, anak kecil yang hilang kemarin waktu ini kan kita mencari anak kecil ini. Sudah ketemu. Tolong. Akhirnya anak kecil ini selamat dari rekaman siapa? Rekaman ini anak kecilnya. Rekaman dari buaya. Ditolong oleh orang-orang dewasa. Akhirnya anak ini apa adik-adik? Selamat walaupun kakinya sakit. Karena percayanya anak ini akan pertolongan Tuhan, akhirnya anak ini bisa menjadi selamat adik-adik. Nah, dari cerita ini adik-adik kita dapat menarik kesimpulan bagaimana Tuhan menolong kita dalam ketakutan. Jadi adik-adik kalau dalam ketakutan atau dalam mungkin kesendirian, mungkin bingung mau gimana, kayak sekarang keadaannya kita harus belajar di rumah, yakinlah Tuhan pasti menolong kita. Nah,
Adik-adik sekarang buka Alkitabnya. Adik-adik buka di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Ini ya. 7 aja ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Nah, Tuhan itu selalu akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi semua masalah yang ada di depan kita. Yakin dan percayalah. Oke? Demikian firman Tuhan dari Mbak Lia. Firman Tuhan yang singkat bisa membantu adik-adik atau menjadi pedoman buat kita semua, buat adik-adik, buat Mbak Lia, buat semuanya. Oke? Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Bagaimana mengajarkan kami Tuhan, untuk kami selalu semangat, untuk kami selalu tidak merasakan ketakutan kami, karena kami percaya Tuhan selalu memberikan kami kekuatan untuk menghadapinya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang singkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan dulu. Nah, jangan beranjak ya. Mbak Lia mau ada kuis. Bukan kuis. Ada kegiatan buat adik-adik selama liburan ini. Mbak Lia mau adik-adik menggambar. Bisa kan menggambar mungkin menggambar binatang. Mungkin bisa binatang-binatang ciptaannya Tuhan. Mungkin kebun binatang juga bisa, menggambar seekor binatang juga bisa. Kumpulkan adik-adik, bisa foto, bisa kumpulkan ke Mbak Dwi ya. Oke, nanti ada hadiah buat adik-adik semuanya. Oke, saya kakak Mbak Lia tunggu sini. Mbak Lia tunggu ya. Oke, dadah. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, Mbak. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dari terbit matahari. Ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur jikalau Tuhan sudah memberkati kami
dari kami memuji membesarkan namamu, mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan pada saat ini biarlah menjadi berkat buat kami semuanya, dan anak-anak boleh terberkati, jaga dan lindungi mereka Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Berkati orang tua, berkati orang semua yang ada di keluarga mereka, guru-guru sekolah minggu juga kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapakku yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Bapa, terima kasih. Shalom adik-adik sekolah minggu KPI Shalom. Di masa pandemik ini, jangan lupa untuk selalu pakai masker di setiap kita akan berpergian. Cucilah tangan adik-adik sudah melakukan aktivitas di luar, atau juga dapat menggunakan hand sanitizer jika tidak ada air. Jangan lupa juga makan makanan yang bergizi seperti buah-buahan dan sayuran. Dan imbangilah dengan olahraga yang adik-adik sukai. Tetap meminta pertolongan dari Tuhan supaya virus corona ini segera hilang. Terima kasih, sekian dari kakak. Tuhan Yesus memberkati.